Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Jadi, Bu Guru harap anak-anak sekalian menyimak dengan baik materi yang Bu Guru berikan dan jangan lupa dirangkum ya. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu himpunan masalah kontekstual, pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, dapat membaca diagram Venn dari soal cerita, dan yang kedua, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan diagram Venn. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu membaca diagram Venn dari soal cerita. Oke, baik, kita sekarang masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh soal. Perhatikan diagram Venn di samping. Jika diagram Venn tersebut adalah hasil survei olahraga siswa kelas 7 SMP Merah Putih, maka A. Berapakah siswa yang hanya suka voli saja? B. Berapakah siswa yang hanya suka basket saja? C. Berapakah siswa yang suka voli? D. Berapakah siswa yang suka basket? E. Berapakah siswa yang suka basket dan voli? F. Berapakah siswa yang tidak suka keduanya? E. Berapakah jumlah siswa seluruhnya, ya? Nah, di sini pasti anak-anak ada yang bingung. Kok di sini pertanyaannya diulang 2 kali? Coba lihat option yang A sama yang C ya, Bu Guru misalkan. Nah, di sini ada yang ditanya berapakah siswa yang hanya suka voli saja. Ada kata sajanya ditambahkan. Nah, sedangkan yang di C itu berapakah siswa yang suka voli? Di sini pakai voli saja, di sini voli ya. Nah, apa bedanya? Nah, ini nanti akan Bu Guru jelaskan ya. Nah, sekarang sebelum menjawab pertanyaan ini, kita analisis dulu dari diagram Venn-nya ya. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah kiri ya. Ini dari angka sini, 17 ya. Nah, 17 di sini apa maksudnya? 17 di sini maksudnya adalah karena dia berada di lingkaran yang voli ya, 17 ini hanya di lingkaran voli tanpa ada lingkaran lain lagi yang mengenai angka 17 ini, maka 17 ini adalah jumlah siswa yang hanya menyukai voli saja tanpa menyukai yang lainnya ya. Jadi memang yang 17 ini hanya memang menyukai voli saja ya. Jadi hanya satu dia suka yaitu voli saja. Nah, kemudian yang 5 ini adalah karena dia berada di kedua lingkaran ini, antara lingkaran voli dan lingkaran basket ya. Maka 5 ini adalah jumlah siswa yang menyukai voli dan basket. Jadi dia menyukai kedua-duanya ya. Nah, sedangkan yang 14 ini karena berada di lingkaran yang basket saja, maka 14 ini adalah banyak siswa yang hanya memang menyukai basket saja ya. Nah, kemudian yang 3 ini adalah jumlah siswa yang tidak menyukai voli dan basket. Kenapa tidak menyukai? Karena dia berada di luar lingkaran yang voli maupun basket ya. Nah, sekarang kalau kita sudah menganalisis, kita bisa menjawab soal-soal yang ditanyakan ya. Nah, sekarang kita mulai dari A. Berapakah siswa yang hanya suka voli saja? Ya, ingat, hanya voli saja. Berarti dia memang hanya suka voli saja tanpa menyukai yang lainnya ya. Berarti di sini jawabannya berapa? Jawabannya adalah 17 ya. Nah, kemudian yang B. Berapakah siswa yang hanya suka basket saja? Berarti kalau yang hanya suka basket saja, maka jawabannya adalah 14 ya. Nah, kemudian yang C, berapakah siswa yang suka voli? Nah, kalau ditanyanya yang suka voli tanpa ada kata sajanya ya, berarti itu adalah jumlah siswa yang memang menyukai hanya satu, hanya voli saja.
dan bisa juga ditambahkan dengan siswa yang menyukai voli maupun basket ya, karena memang dia juga suka voli ada di situ ya. Berarti nanti kita tinggal jumlahkan 17 ditambah 5 yaitu 22 ya. Nah, ini juga di sini ada voli 17. Di 5 juga ada yang menyukai voli, berarti kita tinggal jumlahkan ya. Nah, sekarang berapakah siswa yang suka basket? Nah, sama juga seperti yang C caranya ya, yaitu nanti yang suka basket saja ditambah dengan yang suka kedua-duanya ya. Berarti 14 ditambah 5 sama dengan 19 ya. Nah, kemudian berapakah siswa yang suka basket dan voli? Berarti ini suka kedua-duanya. Maka yang di tengah ya, yaitu 5. Kemudian yang F, berapakah siswa yang tidak suka keduanya? Berarti di luar lingkaran ini ya, yang 3 jawabannya. Nah, kemudian berapa jumlah siswa seluruhnya? Berarti kalau jumlah siswa seluruhnya itu yang ditanya maksudnya adalah NS-nya, ya, banyak semestanya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yaitu ya tinggal kita jumlahkan saja ya. Berarti 17 ditambah 5 ditambah 14 ditambah dengan 3 ya. Maka hasilnya adalah 39. Oke, nah tadi itu kan kalau contohnya ada 2 lingkaran. Sekarang Bu Guru berikan kalau dia ada pakai 3 lingkaran ya. Nah, di sini. Nah, ini ada diagram Venn-nya. Ada 3 lingkaran ya. Berarti ada lingkaran yang warna merah, kuning, dan ungu. Nah, kita baca dulu soalnya. Diagram Venn di samping adalah merek ayam goreng yang disenangi pemuda kampung Betawi, yaitu Jainab Fried Chicken, MC Bokir, dan Rojali Fried Chicken. Maka A. Berapakah pemuda yang hanya suka Jainab Fried Chicken? B. Berapakah pemuda yang hanya suka MC Bokir saja? C. Berapakah pemuda yang suka MCB dan RFC? D. Berapakah pemuda yang suka GFC dan RFC saja? E. Berapakah pemuda yang suka ketiganya? F. Berapakah pemuda yang tidak suka ketiganya? G. Berapakah total pemuda kampung Betawi ya? Nah, sekarang masih sama langkahnya. Sebelum menjawab, kita analisis dulu diagram Venn-nya ya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, 12. 12 ini kan berada hanya di lingkaran yang merah saja, yang GFC. GFC yang Jainab ya maksudnya. Kemudian MCB ini yang MC Bokir. Kemudian yang RFC itu yang Rojali Fried Chicken. Bu Guru kasih singkatan aja ya. Nah, kalau yang 12 saja ya, karena dia nggak ada masuk di lingkaran yang lain, berarti itu yang hanya menyukai GFC saja ya. Kemudian kalau yang hanya menyukai RFC yaitu 16 ya, karena dia hanya berada di lingkaran ungu saja tanpa ada dia mengenai lingkaran yang lain. Kemudian yang MCB itu adalah banyaknya 14 yang hanya menyukai MCB ya. Nah, kemudian di sini 4. Coba kita lihat. Angka 4 ini kena di lingkaran mana? Hanya lingkaran kuning dan lingkaran merah. Berarti ini adalah banyak pemuda yang hanya menyukai GFC dan MCB ya. Kemudian yang kalau 2 ini adalah karena dia mengenai lingkaran yang merah dan lingkaran yang ungu, maka ini adalah banyak pemuda yang menyukai GFC dan RFC ya. Kemudian yang 3 ini dia mengenai lingkaran yang kuning dan lingkaran yang ungu. Berarti dia ini adalah yang menyukai MCB dan RFC ya. Kemudian yang di tengah-tengah sini, nah sudah pasti kalau di tengah-tengah artinya adalah yang menyukai semuanya ya.
Nah, artinya maksudnya semuanya di sini yang menyukai ZFC, MCB, dan RFC. Kemudian kalau di luar lingkaran, maka itu adalah yang tidak menyukai semuanya ya. Oke, sekarang kita bisa jawab pertanyaannya. Berapakah pemuda yang hanya suka GFC saja? Hanya menyukai GFC saja. Berarti yang ini ya, hasilnya adalah 12. Kemudian berapakah pemuda yang hanya suka MC bokir saja? Berarti yang ini ya, 14. Kemudian berapakah pemuda yang suka MCB dan RFC? Mana yang menyukai MCB dan RFC? Yang ini ya. Nah, tapi sekarang kita lihat di sini ada kata sajanya enggak? Nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada kata saja, kita cari banyaknya pemuda yang memang menyukai kedua-duanya. Kalau menyukai yang lainnya, boleh juga ditambahkan ke situ ya. Nah, di sini kalau yang hanya menyukai MCB dan RFC itu kan ada 3 ya. Nah, kalau yang ada nggak yang menyukai yang lainnya? Tapi termasuk dalam MCB dan RFC. Kalau ini ada MCB-nya tapi nggak ada RFC-nya, nggak bisa dijumlahkan nanti. Kemudian yang ini ada RFC tapi nggak ada GFC-nya, ya. Berarti yang mana? Nah, yang tengah, yang semuanya. Berarti kalau semua di sini ada MCB, ada RFC, ada GFC, ya. Berarti nanti kita jumlahkan yang menyukai semuanya ditambah dengan yang hanya menyukai MCB dan RFC. Berarti tinggal kita jumlahkan 7 tambah 3 hasilnya adalah 10. Nah, kemudian yang D, berapakah pemuda yang suka GFC dan RFC saja? Nah, kalau ada kata saja berarti tinggal kita langsung lihat mana GFC dan RFC. Yang ini mana tempatnya? Di 2. Berarti jawabannya adalah 2. Kemudian, berapakah pemuda yang suka ketiganya? Berarti yang tengah-tengah ini ya. Berarti jawabannya adalah 7. Kemudian yang F, berapakah pemuda yang tidak suka ketiganya? Tidak suka berarti yang di luar lingkaran ya. Maka jawabannya adalah 6. Nah, sekarang yang G, berapakah total pemuda kampung Betawi? Berarti kalau total pemuda, tinggal kita jumlahkan semua angka-angkanya yang ada di diagram Venn ini ya. Nah, jadi 12 tambah 14 tambah 16 tambah 4 tambah 2 tambah 7 tambah 3 ya. Jangan lupa ditambah 6-nya ya. Berarti ini Bu Guru kurang ya. Nanti ditambah 6 lagi, berarti 64 tambah 6 hasilnya adalah. Nah, sekarang kita masuk ke part yang kedua, yaitu soal cerita yang berkaitan dengan diagram Venn. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini Bu Guru punya soal, yaitu dari 120 anak sekolah SMPN 001 diperoleh keterangan 45 siswa senang berenang, 55 siswa senang bermain basket, dan 25 siswa senang keduanya. Maka gambarlah diagram Venn. Kemudian berapakah banyak siswa yang tidak senang keduanya? Dan yang C, berapakah siswa yang senang berenang saja ya? Nah, kalau untuk soal seperti ini, langkah pertama kita buat dulu diagram Venn-nya karena ada perintahnya juga menggambar diagram Venn. Jadi langkah pertama kita buat dulu kotaknya. Jadi kotaknya ini harus dibuat ya. Nah, kita buat kotaknya, kemudian di ujung kiri atas kita buat kotak kecil lagi, kita tuliskan S yang artinya semesta ya. Nah, kemudian karena di sini ada 2 hobi ya, ada 2 kesenangan ya, ada yang berenang yang ini dan ada yang basket ya. Berarti nanti lingkarannya kita buat 2 ya. Jadi karena di sini juga ada kata-kata senang keduanya ya. Berarti nanti diagramnya lingkarannya itu saling
dekatan. Jadi di sini ada satu lingkaran, misalnya ini yang berenang, kemudian yang satu adalah yang basket ya. Jadi Bu Guru misalkan yang berenang itu BR untuk lingkaran yang warna merah, kemudian yang hijau itu untuk yang basket ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita mengisi angka ya sesuai dari data soalnya. Nah, untuk mengisinya itu kita mulai dulu dari yang menyukai keduanya yang nanti kita letakkan di tengah sini, atau yang tidak menyukai keduanya yang kita letakkan di luar lingkarannya. Nah, kita lihat dulu dari diketahui di soalnya ini. Yang diketahuinya adalah yang menyukai keduanya atau senang dengan keduanya. Berarti kita mulai yang di tengah sini ya, yaitu 25. Masukkan 25 di tengah-tengahnya. Nah, kemudian baru kita isi kedua lingkarannya yang sisanya ya. Nah, di sini kita mulai dari yang berenang. Berenang di sini ada 45 siswa ya. Berarti berapa yang hanya memang menyukai berenang saja ya. Berarti di sini nanti 45 dikurangi 25 ya. Ini kan yang berenang itu 45 dikurangi dengan yang menyukai kedua-duanya ya, harus dikurang. Maka hasilnya adalah 20. Kemudian yang basket saja itu ada 55. Berarti nanti 55-nya dikurangi 25 yaitu hasilnya 30 ya. Nah, lalu yang tidak menyukai kedua-duanya, yang di sini di luar lingkarannya berapa? Karena nggak ada diketahui dari soal, karena nanti di sini akan muncul di pertanyaan, berarti kita misalkan saja dengan X ya. Nah, sekarang kita bisa, untuk diagram Venn-nya sudah selesai kita gambar. Kemudian yang sekarang yang B, yang ditanyakan adalah berapa siswa yang tidak senang keduanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu, kenapa di sini NS-nya Bu Guru tulis 120? Nah, NS itu artinya banyaknya seluruh siswa ya, atau banyaknya semesta semuanya. Nah, di sini dari soal diketahui 120 adalah anak sekolah SMPN 001 ya. Berarti 120 ini menyatakan seluruh siswanya ya. Berarti kita bisa tuliskan NS. Nah, NS ini kan didapat dari anak-anak yang hanya menyukai basket saja, yang hanya menyukai berenang saja, ditambah dengan yang menyukai kedua-duanya, dan ditambah dengan yang tidak menyukai kedua-duanya ya. Nah, seperti ini. Jadi NS itu diperoleh dari 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah dengan yang tidak menyukai kedua-duanya, yang di sini kita simbolkan dengan X ya. Selanjutnya, NS tadi kan diketahui 120, kita masukkan NS-nya ganti jadi 120. Kemudian dari mana dapat 75? 75 itu didapat dari 20 tambah 25 tambah 30, ditulis 75. Kemudian X-nya karena nggak ditahu, turun X-nya jadi ditambah X. Nah, kemudian kita kurangi 120 dikurangi 75. Kok dikurang? Karena ini 120 berada di posisi ruas sebelah kiri. Lihat tangan kalian, mana sebelah kiri? Nah, ini yang namanya sebelah kiri. Kemudian kalau dihubungkan tanda sama dengan, itu tengah-tengahnya ya. Nah, kemudian yang ini 75 tambah X itu ruas sebelah kanan. Lihat tangan kanan kalian. Nah, kemudian karena ini yang ditanyanya X-nya berapa ya, berarti 75-nya nanti pindah ruas ya. Jadinya dikurang, karena di sini awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Negatif itu artinya juga dikurang ya. Nah, tinggal kita kurangkan, hasilnya adalah 45. Atau kalau yang bingung, bisa juga seperti ini. 75 itu ditambah berapa supaya hasilnya jadi 120 ya. 75 ditambah 45, maka hasilnya 120. Jadi yang tidak senang keduanya adalah 45
5 ya. Nah, kemudian berapa anak yang senang berenang saja? Berarti yang hanya di lingkaran berenang saja ya. Yang hanya di lingkaran berenang saja yaitu 20. Oke, kita langsung ke contoh soal yang lainnya. Dari suatu kelompok terdapat 30 orang. Dalam kelompok tersebut terdapat 20 orang suka mangga, 18 orang suka durian, dan 5 orang tidak suka mangga maupun durian. Yang ditanyanya adalah berapa orang suka mangga dan durian. Nah, jadi di sini kita lihat dulu ada berapa datanya. Nah, di sini ada yang suka mangga, ada yang suka durian, dan ada yang tidak suka kedua-duanya ya. Yang ini. Berarti nanti yang datanya itu ada 2 lingkaran, ada mangga, ada durian ya. Nah, sekarang kita buat dulu diagram Venn-nya untuk mempermudah kita dalam menjawab pertanyaannya ya. Jadi yang pertama kita buat dulu kotaknya. Ingat, kotak wajib dibuat ya. Kemudian di kiri atas kita tuliskan kotak kecil, buat kotak kecil lagi, lalu tuliskan S. Nah, kemudian kita buat lingkaran, ada 2 yang saling berhimpit ya. Kenapa saling berhimpit? Karena lihat di soal pertanyaan soalnya. Berapa orang yang suka mangga dan durian? Berarti ada kedua-duanya di sini yang menyukai ya. Nah, kemudian kita beri nama dulu lingkarannya. Yang merah Bu Guru beri nama misalnya mangga, Bu Guru singkat aja M. Kemudian yang durian D ya. Nah, sekarang langkahnya selanjutnya adalah mengisi angkanya ya. Ingat, untuk mengisi angka kita mulai dari yang tidak menyukai kedua-duanya atau yang menyukai kedua-duanya dulu, tergantung dari data pada soal ya. Karena data pada soal di sini yang diketahui adalah yang tidak menyukainya, maka nanti yang kita isi akan di luar lingkaran ini. Berapa? Ada 5 orang ya. Kita tuliskan 5 di luar lingkaran. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mengisi yang menyukai kedua-duanya. Sudah yang tidak, berarti sekarang yang kedua-duanya. Nah, tapi ini yang ditanyakan. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini caranya. Untuk yang suka mangga maupun durian, itu langkah pertamanya adalah yaitu kita jumlahkan dulu antara di sini kan masih umum ya, yang 20-nya yang menyukai 20 orang yang menyukai mangga ya. Berarti di situ kita tambahkan 20 ditambah dengan 18 dengan yang menyukai durian ya. Jadi 20 tambah 18 ya. Jadi yang mangga ditambah dengan durian yang di sini itu 18, 20 tambah 18 dikurang dengan banyaknya siswa di sini ada 30. Berarti kita tuliskan 30 dikurang lagi dengan yang tidak menyukai keduanya ya, 5. Jadi kita dapatkan hasilnya 20 tambah 18 hasilnya 38 dikurang ya. 30 kurangi 25, dikurangi 5 hasilnya 25. Maka didapat hasilnya adalah 13. Berarti yang menyukai kedua-duanya ada 13 orang. Jadi tinggal kita masukkan di tengah-tengahnya situ yaitu 13 ya. Kita sudah dapat hasilnya berapa yang orang yang suka mangga dan durian yaitu 13 orang. Nah, bagaimana kalau yang hanya menyukai mangga saja? Berarti nanti 20 dikurangi 13 ya. Di sini kan ada 20 orang suka mangga, berarti 20 kurangi 13 hasilnya 7. Jadi hanya 7 orang yang menyukai mangga saja. Kemudian yang durian berarti 18 dikurangi 13 yaitu 5. Nah, oke, sekarang Bu Guru berikan contoh soal yang terakhir ya, yaitu dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar olahraga, 25 siswa gemar matematika, 12 siswa gemar kedua-duanya, dan 4 siswa tidak gemar matematika maupun olahraga. Berapa banyak siswa kelas tersebut? Nah, langkah pertamanya bisa pakai diagram Venn juga. Buat kotaknya dulu, ingat wajib buat kotak ya. Nah, kemudian di ujung kiri atas kita
buatkan kotak kecil, kita tuliskan S yang artinya semesta ya. Kemudian kita buatkan lingkaran. Nah, sekarang lingkarannya ada berapa yang harus kita buat? Ada 2, karena di sini datanya yang diketahui yang gemar matematika dan gemar olahraga ya. Jadi ada 2. Nah, nanti saling berhimpit. Kenapa saling berhimpit? Karena di sini datanya ada yang gemar kedua-duanya. Nah, sudah Bu Guru bikinkan 2 lingkaran, kemudian nanti di sini misalnya yang merah Bu Guru beri kasih nama O, artinya untuk yang menyukai olahraga, kemudian yang hijau itu M untuk menyukai matematika. Nah, sekarang kita yang lanjutnya kita mengisi angkanya. Ingat, mengisi angka mulai dari yang menyukai kedua-duanya atau yang tidak menyukai kedua-duanya, tergantung dari data pada soal ya. Nah, sekarang data pada soal coba kita lihat. Di sini ada 12 orang gemar kedua-duanya dan 4 orang tidak gemar kedua-duanya. Berarti ada data dua-duanya itu bisa kita isi ya. Boleh mana-mana duluan diisi ya. Nah, misalnya Bu Guru mau isi yang di tengah dulu, yang menyukai kedua-duanya ada 12 orang. Kemudian 4 orang tidak gemar matematika maupun olahraga, berarti ada 4. Nah, berapa yang hanya menyukai olahraga saja? Kalau hanya yang menyukai olahraga saja, di sini kan kalau yang gemar olahraga itu ada 20. Berarti nanti 20 dikurangi dengan 12. Hasilnya yaitu 8 ya. Kemudian yang menyukai matematika itu ada 25. Berarti 25 dikurangi yang kedua-duanya 12, yaitu hasilnya 13 ya. Maka banyak siswa seluruhnya, itu artinya NS-nya yang ditanya ya. Maka NS-nya, ingat cara mencari NS-nya itu tinggal kita jumlahkan semua. 8 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 37. Maka jumlah siswa pada kelas tersebut adalah 37 siswa. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagi anak-anak yang belum mengerti, bisa tanyakan ke Bu Guru lewat WA atau Google Classroom. Bu Guru tunggu pertanyaan dari kalian. Terima kasih.